Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 18 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Kita diingatkan bahwa hidup yang kekal berarti mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Tuhan, berilah kami semangat seperti Santo Paulus yang tanpa lelah dan patah semangat mewartakan sabda-Mu walaupun ia ditantang, agar kami pun selalu berpikir memuliakan nama-Mu lewat tugas dan kerja kami setiap hari. Dengan demikian orang bisa menyaksikan bahwa Engkau ada dalam diri kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami sanggup memahami sabda-Mu dan isi pesan-Mu hari ini dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anak-Mu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hidup yang kekal berarti mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus berdoa untuk para murid-Nya. Yang menarik dalam doa Yesus adalah Ia meminta Bapanya untuk memberi hidup yang kekal kepada para murid-Nya. Katanya,
sama seperti Engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup, demikian pula aku akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadaku. Kalau kita amati hidup Yesus bersama para muridnya selama 3 tahun, Yesus mengajar dengan penuh wibawa, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menanggung sengsara dan wafat di kayu salib, kemudian bangkit dari kematian. Satu kenyataan sejarah yang hanya terjadi dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada manusia sebelum dan sesudah Yesus Kristus yang bisa melakukan apa yang dilakukan dan dialami oleh Yesus Kristus. Ia bisa melakukan semuanya karena Allah Bapa sendiri yang memberi dia kuasa. Tidak ada Allah selain Allah Bapa yang memiliki kuasa seperti itu. Yesus Kristus sendiri mengenal Allah Bapa, dan Allah Bapa juga mengenal dia. Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah satu. Kini Yesus Kristus meminta Bapa agar para muridnya pun diberi hidup yang kekal. Maksud dari pernyataan ini adalah mereka akan hanya mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus adalah Mesias yang diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dan barang siapa yang mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, serta menjalankan perintahnya dengan penuh tanggung jawab, dia akan memiliki hidup yang kekal, karena pemilik hidup kekal itu adalah Tuhan Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Santo Paulus dalam kata-kata perpisahannya dengan para penatua di Efesus katakan, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia." Kita baca di Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24. Lewat pernyataan ini, Santo Paulus sungguh sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Rasul Tuhan. Dia sangat mencintai Yesus Kristus. Hidupnya cuma untuk Yesus Kristus. Sesudah pertobatannya, Allah yang dikenalnya yaitu Allah Bapa, dan Yesus Kristus adalah Mesias yang diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Karena itu, seluruh hidupnya dikorbankan demi pewartaan Injil Kristus. Ia tidak takut akan siapapun, yang malah tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Yang terpenting baginya adalah menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus Kristus. Itulah hidup abadi yang dimiliki Paulus, yaitu mengenal Allah yang adalah sumber hidup, dan Yesus Kristus adalah penyelamat manusia. Bagaimana dengan kita? Siapakah Allah yang kita kenal? Siapakah penyelamat yang selalu kita imani dan percayai? Kalau kita sungguh mengenal Allah Bapa sebagai sumber segala sesuatu, bagaimana sikap kita di saat kita alami banyak kekurangan? Masihkah kita bertekuk lutut kepadanya, memohon inspirasi agar kita diberi pencerahan dan bimbingan? Di saat kita jatuh dalam dosa dan merasa tak berdaya, masih beranikah kita untuk kembali kepada Yesus Kristus yang sudah sengsara dan wafat demi dosa kita dan memohon pengampunannya? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus selalu berdoa buat kita agar Bapa memberi kita hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sama dengan Yesus Kristus agar doanya menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Kebahagiaan Kristus adalah kalau kita selalu ada bersamanya, baik di dunia maupun di surga kelak. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit dan yang mengalami kesulitan hidup, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.